Pada materi ini kita akan membahas tentang konstruktor. Apa itu konstruktor? Konstruktor ini merupakan sebuah prosedur. Jadi prosedur sama seperti yang tadi kita bahas. Namun prosedur ini diakses secara langsung tanpa kita memanggilnya ketika kita membuat sebuah objek. Jadi saat kita membuat misalnya mahasiswa atau manusia A sama dengan new manusia. Nah, ketika saat membuat new manusia, prosedur konstruktor ini langsung diakses secara otomatis tanpa kita memanggilnya secara didefinisikan. Konstruktor ini dia juga bisa memiliki parameter dan bahkan dia juga dapat di-overloading seperti yang sebelumnya kita sudah bahas. Dan ketentuannya, nama konstruktor ini harus sama dengan nama kelasnya. Tidak ada void-nya, tidak ada return value-nya. Dan namanya ingat harus sama. Jadi besar kecil harus sama dengan nama kelasnya. Contohnya seperti ini. Kita membuat sebuah kelas dengan nama kelas. Di sini kita membuat dua buah konstruktor, yang pertama ini, yang kedua ini. Lihat cara pembuatan konstruktor. Nama konstruktornya harus sama dengan nama kelasnya. Di awalnya tidak perlu ada void ataupun return value seperti di function. Di sini langsung nama kelas, kurung tutup, dan blok konstruktornya. Atau misalnya jika kita melakukan overloading terhadap konstruktor ini, kita juga bisa menggunakan nama kelas juga. Jadi nama konstruktornya, nama kelasnya diikuti di sini ada parameternya. Ketentuan pembuatan parameter sama seperti di prosedur ataupun function. Parameternya harus tidak boleh sama banyaknya, kalaupun sama tipe datanya harus berbeda. Dan untuk mengaksesnya, saat kita membuat nama kelas objek 1 misal sama dengan new nama kelas. Nah, ini seakan-akan memanggil konstruktor yang ini, yang tidak memiliki parameter. Atau kalau kita ingin mengakses yang memiliki parameter, kita tinggal masukkan nama value parameternya. Jadi ini otomatis mengakses yang ini. Untuk lebih jelas, sekarang kita coba praktekkan di NetBeans. Kita buat project baru. Pilih Java Application, Next. Setelah itu misal nama projectnya belajar konstruktor. Jangan lupa ada yang di checklist. Finish. Sekarang kita coba buat sebuah kelas. Pilih projectnya belajar konstruktor, tipe filenya Java class. Next. Misal di sini kita buat binatang, nama kelasnya. Finish. Anggap saja di sini misalnya kita memiliki sebuah atribut nama, jenis, dan juga misalnya kaki, tangan. Jadi kita punya 4 atribut di kelas binatang ini. Setelah itu sekarang kita coba buat konstruktor, dimana konstruktornya tanpa parameter. Caranya, nama konstruktor harus sama dengan nama ini. Jadi hanya seperti ini. Ketikkan binatang sesuai dengan nama kelasnya, kurung tutup, dan blok konstruktor. Nah, coba sekarang kita tampilkan sebuah tulisan di sini. Konstruktor dipanggil. Sekarang kita simpan. Sekarang kita coba buat objek binatang. Kita tes apakah benar si konstruktor ini dipanggil ketika kita membuat objek. Kita buat file baru. Pilih projectnya belajar konstruktor.
Di sini kita buat Java main class. Next. Di sini misal contoh constructor. Finish. Sekarang kita buat objek binatang tadi. Binatang misal namanya Blacky sama dengan new binatang. Cuma seperti ini aja, kita simpan. Sekarang coba kita jalankan. Kita ingin tahu hasilnya. Dan lihat, keluar tulisan constructor dipanggil. Artinya memang benar, saat kita membuat objek ini, otomatis si metode ini dipanggil. Selain itu, dalam konstruktor kita juga bisa menambahkan parameter. Misal kita buat konstruktor yang kedua. Lihat, jikalau ini sama, ini tidak boleh. Jadi ini namanya overloading, dan overloading ketentuannya parameternya harus berbeda. Misal di sini string nama. Ini misalnya konstruktor 1. Setelah itu kita tampilkan di sini konstruktor 2. Misal di sini langsung diisi nama binatangnya, this titik nama sama dengan nama. Jadi si atribut nama ini kita ubah namanya menjadi sesuai yang di parameter konstruktor ini. Kita simpan. Sekarang saat kita membuat objek binatang new, kita langsung kontrol spasi binatang, enter. Nah, di sini lihat ada autocomplete yang menyatakan bahwa ada 2 konstruktor untuk kelas binatang ini. Ya, tinggal pilih yang mana. Misal kita pilih yang ini. Di sini kita harus memasukkan nama si binatang tadi. Misal di sini namanya Blacky. Kita simpan. Sekarang kita coba tes. Run file. Dan hasilnya konstruktor 2 dipanggil. Jadi saat kita menggunakan konstruktor seperti ini, membuat objek seperti ini, maka yang dipanggil adalah ini. Jadi seperti itu. Dan jikalau kita menghapus konstruktor yang ini, simpan, maka mau tidak mau ketika kita membuat objek binatang harus seperti ini. Jadi jikalau kita seperti ini akan terjadi error. Kenapa? Karena kita lihat errornya apa? Lihat, artinya di sini konstruktor yang tanpa parameter tidak ditemukan. Di sini hanya ada konstruktor yang 1 parameter. Dan ini jadi tidak bisa menggunakan ini, harus langsung dimasukkan datanya. Misal B. Simpan. Jalankan, hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu konstruktor, dimana kita harus langsung memasukkan parameternya seperti ini. Jadi konstruktor itu akan langsung otomatis dipanggil tanpa kita memanggilnya. Jadi saat kita membuat objek itu langsung dipanggil. Dan ingat, pemanggilannya ketika kita mengatakan new binatang. Kalau kita cuma seperti ini, misal belum diinisialisasi, simpan, jalankan, lihat, maka ini belum dipanggil. Jadi dia akan dipanggil ketika kita menggunakan new binatang atau new nama kelasnya. Simpan, jalankan, dan hasilnya adalah seperti ini. Jadi baru akan dipanggil ketika kita menggunakan new. Jadi kalau tidak menggunakan new, maka si konstruktornya tidak akan dipanggil. Nah, biasanya konstruktor ini digunakan untuk menginisialisasi nilai
atributnya. Misalnya string ini wajib diisi, jenis wajib diisi, maka biasanya kita menggunakan seperti ini. Simpan. Maka mau tidak mau kita harus memasukkan jenisnya juga. Di sini jenisnya, di sini namanya. Jadi seakan-akan ini memaksa saat kita membuat objek, saat pembuatan objek pertama kita harus menyebutkan nama dan jenisnya. Berbeda jikalau tanpa konstruktor, kita bisa saja tidak mengisikan si nama dan jenisnya. Jadi dengan menggunakan konstruktor ini, mau tidak mau si nama dan jenisnya ini wajib diisi. Jangan lupa di sini this jenis sama dengan jenis, seperti ini. Jadi seperti itu cara pembuatan konstruktor.